was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana nih kabarnya? Ada sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membuka awal pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Ibu mau ngecek dulu kehadiran dari anak-anak Ibu semuanya. Ada anak-anak Ibu yang nggak hadir hari ini? Ada, Bu, ketua kelas nggak hadir, dia sakit. Oh, sakit ya? Kita doakan semoga ketua kelas kita diberikan kesehatan agar bisa membersamai kita untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Amin, amin. Amin. Baik, ada yang tahu pembelajaran kita hari ini itu mengenai apa? Sedekah. Ya, betul sekali. Sekarang kita mempelajari tentang sedekah. Nah, dari materi sedekah ini kita perlu mengetahui 4 poin, yaitu yang pertama terkait tentang pengertian sedekah, yang kedua hukum dari sedekah, yang ketiga dari sedekah, yang keempat nanti kita akan membahas manfaat dari sedekah. Nah, sekarang kita masuk ya kepada poin yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian sedekah. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak Ibu. Siapa ya di sini yang tahu apa itu pengertian dari sedekah? Ada yang tahu? Enggak. Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Julita. Sedekah adalah suatu proses memberi harta kita kepada orang lain, Bu, yang mana harta tersebut bisa bermanfaat baginya, Bu. Iya, betul sekali apa yang disebut oleh Julita. Jadi pengertian dari sedekah ini itu ada secara bahasa dan juga secara istilah. Yang secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berbunyi shadaqah, yang artinya itu memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah itu ialah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang tersebut dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan tersebut, Ibu berharap anak-anak Ibu senantiasa bersedekah kepada orang yang jauh lebih membutuhkan dari kita. Misalnya ketika kita melihat ada orang yang lagi kesusahan dan di sana kita memiliki harta yang berlebih. Nah, di sana itu kita bolehlah terketuk hatinya untuk memberikan sedikit hartanya kepada orang tersebut. Karena apa? Karena dari kita bersedekah kita bisa diberikan rezeki yang jauh lebih banyak dan juga pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada paham anak-anak Ibu? Paham, Ibu. Baik anak-anak Ibu, sekarang kita masuk ya kepada poin yang kedua, yaitu terkait dengan hukum dari sedekah. Nah, hukum sedekah ini ada 3, yaitu wajib, haram, dan sunnah muakkad. Nah, hukum wajib itu contohnya misalkan ketika anak-anak Ibu melihat ada nenek-nenek yang sudah tidak bisa lagi bekerja dan di saat itu nenek itu tidak memiliki harta, tidak ada makan, dan di sana anak-anak Ibu memiliki harta lebih, maka wajib bagi anak-anak Ibu memberikan harta, misalnya makanan kepada nenek tersebut. Jika tidak anak-anak berikan, maka nyawa nenek tersebut bisa terancam. Jadi di sana hukumnya anak-anak Ibu wajib untuk bersedekah kepada nenek tersebut. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada hukum yang kedua, yaitu hukum sedekah haram.
Nah, sedekah haram di sini dikatakan itu maksudnya ialah ketika anak-anak ibu memiliki baju yang sudah nggak layak lagi dipakai, tapi di sana anak ibu meniatkan untuk sedekahkan baju tersebut kepada teman-teman anak ibu. Nah, di sana itu sedekah anak ibu itu hukumnya haram. Karena apa? Karena sedekah baju yang kita berikan kepada teman kita itu sudah nggak layak lagi dipakai. Nah, itu hukumnya haram. Nah, sekarang kita masuk lagi ya kepada hukum yang ketiga, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ketika anak ibu lagi melaksanakan sholat ke masjid, nah di sana kan ada kotak amal tuh. Anak-anak ibu itu sunnah baginya, sunnah muakkad untuk bersedekah ke kotak amal tersebut. Karena apa? Karena di saat kita memberikan sedekah sedikit harta kita kepada kotak amal tersebut, ke masjid tersebut, insya Allah nanti akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya rezeki, pahala juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham kan anak-anak ibu? Paham, Ibu. Baik anak-anak ibu, sekarang kita lanjut ya pada poin yang ketiga terkait dari dalil dari sedekah. Nah, ada dua dalil. Yang pertama itu dari Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi SAW. Yang dari Al-Quran itu terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 88. Dipersilakan kepada anak-anak ibu dibuka Al-Qurannya dan dicari surah Yusuf ayat 88. Baik. Apakah sudah ketemu anak-anak ibu? Sudah, Bu. Ya, dipersilakan kepada Ica untuk membacakan surah Yusuf ayat 88-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu 'alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bibidha'atin musjatin fa'awfilana al-kayla wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Shadaqallahul 'azim. Dilanjutkan untuk artinya, silakan dibaca anak ibu Nur Jamiah. Baik, Bu. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dari keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah atau gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Nah, itulah arti dari surah Yusuf ayat 88. Dapat kita simpulkan dari ayat tersebut bahwasanya ketika kita melihat ada keluarga kita yang lagi mendapatkan musibah, maka berikanlah sebagian harta kita kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Karena apa? Karena akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk anak-anak ibu, jika kalian melihat ada tetangga kalian terkena musibah, silahkan kalian itu untuk berbagi sedikit rezeki kalian kepada tetangga kalian tersebut. Nah, untuk dalil yang kedua terdapat dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari. Silahkan anak ibu Rohni Saputri untuk membacakan hadisnya. Baik, Bu. Sadaqatus sirki tutfi'u ghadabal. Artinya, sedekah sir atau sembunyi-sembunyi itu memadamkan muka Allah. Hadis riwayat Bukhari. Iya, betul sekali. Nah, untuk anak-anak ibu, silakan kalian kalau untuk bersedekah itu nggak usah terang-terangan. Silakan untuk kayak sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena akan menutupi kemungkaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di saat kalian itu mau sedekah, nggak usah aku sedekah sekian 50.000, nggak usah kalian sebut-sebut sama orang lain. Silakan kalian kayak sembunyi-sembunyi, karena dari itu kalian akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Ta'ala dan akan mendapatkan pahalanya yang jauh lebih besar dari kalian sedekah secara terang-terangan atau sebut-sebut kepada orang lain ya. Nah, baik anak-anak ibu, sekarang kita lanjut ya kepada poin yang keempat terkait dari manfaat dari sedekah. Nah, manfaat dari sedekah ini yang pertama, dengan cara kita bersedekah maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki kita. Seperti yang sudah Ibu sampaikan dari awal pembelajaran tadi, bahwasanya di saat kita bersedekah dengan hati yang ikhlas dan tulus kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun dan hanya mendapatkan imbalan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di sana rezeki kalian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat yang kedua ialah dengan dari kita bersedekah maka kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, untuk anak-anak ibu, rajinlah kalian bersedekah agar di akhirat nanti kalian itu dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, yang ketiga, dengan cara kita bersedekah maka dosa-dosa kita dari yang telah lampau, dari yang masa lalu kita kerjakan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sepertinya salah satu hadis yang mengatakan sedekah itu sama seperti air yang memadamkan api. Nah, di sana rajin-rajinlah untuk anak-anak ibu bersedekah, karena dengan kita melakukan dosa terdahulu, insya Allah dengan cara kita bersedekah maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, dengan cara kita bersedekah maka bisa membuat ketenangan hati dan jiwa kita. Dengan cara bersedekah itu, misalnya ketika kita melihat orang lain setelah kita bersedekah, melihat senyum kebahagiaan dari dia, maka kita itu akan, hati kita pasti akan tenang melihat orang tersebut, pasti akan merasakan kebahagiaan juga terhadap orang yang kita berikan sedekah tersebut. Ada paham kan anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, itulah penjelasan dari ibu terkait tentang bersedekah. Nah, ibu mau mengetes dulu anak-anak ibu untuk menjelaskan materi dari pengertian sampai dengan manfaat yang baru saja ibu jelaskan. Ayo, siapa yang mau untuk menjelaskan kembali? Saya, Bu. Iya, dipersilakan kepada anak ibu Jelita. Baik, Bu. Yang pertama, Bu, pengertian sedekah. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh orang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Nah, hukum sedekahnya ada 3, sunnah muakkad, wajib dan haram. Adapun dalilnya terdapat pada Quran surah Yusuf ayat 88. Nah, manfaat dari sedekah yang pertama itu sedekah menjadikan rezeki menjadi berlipat ganda. Bersedekah menjauhkan diri dari sisaan api neraka. Dan ketiga, orang yang bergemas bersedekah akan mendapatkan keberkahan jiwa dan hartanya. Yang keempat, sedekah menghapus dosa yang telah diperbuat masa lalu. Yang kelima, sedekah menenangkan hati dan memberikan kenyamanan. Mungkin cukup sekian, Bu. Iya, bagus sekali ya anak-anak ibu. Berikan dulu tepuk tangannya kepada dari Ibu Do. Semoga apa yang kita belajarkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan ibu berharap bisa anak-anak ibu aplikasikan untuk kehidupan sehari-harinya. Dari awalnya yang enggak rajin bersedekah, udah rajin bersedekah. Ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan, maka kita bantu orang tersebut. Akhir kata dari ibu, jika ada kesalahan dan kekurangan, ibu mohon maaf. Kita tutupi dulu pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There was that one place I always thought about, and I
the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside.